Selamat datang kembali di channel ini. Ketika Anda menikmati secangkir teh panas, pernahkah Anda bertanya, dari mana asalnya daun-daun emas yang menghangatkan ini? Indonesia, negeri tropis dengan deretan gunung api dan dataran tinggi yang sejuk, adalah salah satu produsen teh terbesar di dunia. Namun, produksi teh Indonesia tidak terpusat di satu titik. Ia tersebar, menciptakan bentang alam yang unik dan cita rasa yang khas di berbagai penjuru. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menelusuri 7 wilayah yang menjadi pusat kekuatan perkebunan teh paling signifikan dan terbesar di Indonesia. Kita mulai dari sang juara nasional, yaitu Jawa Barat. Jika kita berbicara tentang teh di Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan Jawa Barat. Wilayah ini adalah pemain tunggal terbesar yang menguasai lebih dari 70% total luas lahan teh di seluruh Nusantara. Anda bisa menemukan hamparan kebun teh yang ikonik di Kabupaten Bandung, seperti Pangalengan dan Ciwidey, hingga ke Cianjur, Sukabumi, dan tentu saja Puncak di Bogor. Keunggulan Jawa Barat bukan hanya pada luas lahannya, tetapi juga fasilitas pengolahan yang paling lengkap, serta sejarah panjang sejak era kolonial Belanda. Jawa Barat adalah tulang punggung industri teh kita. Beralih ke Sumatera, kita menuju ke Jambi, tepatnya di Kabupaten Kerinci, tempat bersemayamnya kebun teh kayu aro. Kebun teh ini begitu istimewa, bukan hanya karena ia salah satu yang tertua, tetapi juga karena menyandang status sebagai kebun teh tertinggi kedua di dunia, hanya kalah dari Darjeeling di India. Berlokasi di lereng Gunung Kerinci, ketinggian ekstrem ini menghasilkan teh hitam berkualitas premium. Teh dari kayu aro bahkan dikenal diekspor dan menjadi favorit berbagai keluarga kerajaan di Eropa. Ini adalah bukti nyata bahwa kualitas teh Indonesia mampu bersaing di level tertinggi global. Masih di Sumatera, kita menuju ke Sumatera Utara, di wilayah Simalungun. Pusat perkebunan teh di sini berada di Sidamanik. Perkebunan teh di Sumatera Utara adalah penopang ekonomi vital di pulau tersebut. Selain fungsi ekonominya, lokasinya yang tidak jauh dari Danau Suma menjadikan kebun teh ini destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Keunikan teh Simalungun terletak pada tekstur tanahnya. Tanah vulkanik yang kaya nutrisi di sekitar Toba menghasilkan cita rasa teh yang kuat, tegas, dan sangat khas. Perjalanan berlanjut ke Pulau Jawa. Kali ini kita mengunjungi Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki sebaran kebun teh yang luas di lereng gunung api aktif, memberikan pemandangan yang tak kalah memukau. Ada 2 lokasi yang menonjol, Wonosobo dengan kebun teh Tambi yang terletak di lereng Gunung Sindoro dengan udara yang sangat sejuk. Kedua, Karanganyar dengan kebun teh Kemuning di lereng Gunung Lawu yang kini dikenal luas sebagai pusat wisata edukasi teh di Jawa Tengah bagian timur. Menyeberang lagi ke barat Sumatera, kita tiba di Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Solok. Daerah Alahan Panjang di Solok menjadi pusat produksi teh di provinsi ini. Karena letaknya yang berada di ketinggian, Solok dikenal memiliki suhu yang sangat dingin, bahkan sering dijuluki negeri dingin tanpa salju. Iklim ekstrim ini ironisnya sangat menguntungkan. Suhu rendah membantu menghasilkan daun teh dengan aroma yang sangat segar dan profil rasa yang cerah. Dari barat kita melompat ke timur Pulau Jawa. Meskipun luas lahannya tidak sebanding dengan Jawa Barat, Jawa Timur memiliki perkebunan teh yang cukup masif di lereng Gunung Butak dan Gunung Kawi. Kita menyoroti 2 tempat, Blitar dengan Sirah Kencong, sebuah kebun teh yang sedang naik daun karena kualitas produksinya dan pemandangan perbukitan yang indah. Kemudian, Malang dengan kebun teh Wonosari yang merupakan perkebunan teh pertama di Jawa Timur. Wonosari tidak hanya memproduksi, tetapi juga menawarkan paket wisata edukasi pengolahan teh dari hulu ke hilir. Terakhir, kita menuju ke Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kepayahang. Di lereng Bukit Kaba, Bengkulu memiliki kawasan perkebunan teh yang luas dan penuh potensi. Keunggulan utama Kepayahang adalah lokasinya yang ideal untuk pengembangan teh organik. Selain itu, kawasan ini berfungsi penting sebagai salah satu paru-paru hijau terpenting yang menjaga keseimbangan ekologi di wilayah Bengkulu. Jadi, dari dataran tinggi yang menyumbang 70% produksi nasional di Jawa Barat hingga ketinggian ekstrem kayu aro dan potensi organik di Bengkulu, Indonesia adalah harta karun dunia teh. Setiap wilayah ini menawarkan cerita unik dan rasa yang berbeda, menegaskan posisi Indonesia sebagai produsen daun emas yang patut diperhitungkan. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi salah satu kebun teh ini? Atau Anda penasaran jenis teh apa? Hitam, hijau, atau putih yang paling unggul dari masing-masing daerah? Beritahu kami di kolom komentar.